Om Swastiastu. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Wah, semangatnya luar biasa ya pagi ini. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Sekarang pelajaran apa? Seni budaya. Seni budaya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang akan kita laksanakan itu berjalan dengan baik, ya. Baik, akan Ibu pimpin. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu akan absen dulu ya, Nak ya. Baik. Ibu absen dari Loputu Indira Enggracia Galena. Hadir, Bu. Idewa Gede Bisma Dwi Padarma. Niputu Nadia Larasati. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Sebelum kita belajar tentang seni budaya tari hari ini, Ibu akan memberikan kalian ice breaking dulu ya, biar kalian semuanya tidak tegang ya. Kita pelemasan dulu. Oke, sambil dari tempat duduknya, Ibu minta semuanya bergerak. Gerakan ini sudah Ibu berikan minggu lalu, jadi kita memantapkannya lagi ya. Bertanya, minggu lalu kita sudah belajar sampai di mana? Sejarah tari secara singkat. Yo, Ibu menjelaskan sejarah tari secara singkat ya. Oke, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan secara detail apa itu sejarah tari dan ada periode-periodenya ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang sejarah tari di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis adanya kemiripan tari tradisi antar daerah di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan unsur tradisional di tari di Indonesia. Kemudian yang keempat, peserta didik memahami dan menganalisis tari tradisional yang ada di daerah setempat, khususnya di Bali. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan di zaman yang pertama, yaitu zaman prasejarah. Di zaman prasejarah, keberadaan tari ini masih sangat sulit dibuktikan kebenarannya, karena tidak adanya alat rekam ya. Zaman dulu belum ada alat rekam. Kemudian di zaman tersebut terdapat beberapa peninggalan. Nah, zaman prasejarah itu diukur dengan peninggalan-peninggalan yang ada pada saat itu. Baik, silakan perhatikan contoh tari saman.
Nah, dari setelah kalian menonton tari saman itu, apa yang dapat kalian lihat? Kekompakan. Kemudian apa? Konsentrasi. Ya. Kalau kalian ingin menarikan tari saman, kalian memang benar-benar harus fokus ya. Karena tarian itu gerakannya itu lincah, cepat. Ada gerakan bergantian. Itu contoh tarian yang muncul pada zaman Islam. Oke, kita lanjut ke zaman selanjutnya, yaitu zaman kolonial. Ada tari yang dikenal dengan tari rudat. Kemudian di zaman kemerdekaan ada tari remo, bagus. Kemudian di zaman pasca kemerdekaan ada tari merak. Kalian bisa lihat perbedaan-perbedaannya dari segi kostum ya. Di zaman pasca kemerdekaan paling terlihat kostumnya itu lebih meriah. Itu ditandai dengan adanya apa? Pemanaman. Ya, dengan adanya aksesoris yang begitu melimpah, jadinya kita sebagai orang yang hidup di pasca kemerdekaan itu sudah bebas dalam berimajinasi, berkreasi ya. Oke. Nah, itu periode-periode di zaman pada sejarah tari ya. Oke, Ibu ulang, tadi ada zaman apa yang pertama? Prasejarah, kemudian zaman terus lagi dan bagus. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur pokok tari. Nah, siapa bisa menyebutkan apa saja unsur-unsur pokok dalam sebuah tari? Gerak. Bagus, Mesya. Apalagi? Tenaga, ruang, dan waktu. Pengenalan gerak dasar tari tradisional Bali. Nah, sekarang kita akan mengusus mengenal gerak dasar. Nah, di sini Ibu tidak akan banyak berbicara. Nah, Ibu mau bertanya dulu dan Ibu meminta salah satu dari kalian dengan cara melihat gambar di depan, siapa bisa mencontoh gerak Agem Putra? Ayo. Silakan Aris mungkin. Ayo ragu-ragu. Aris, ayo Aris. Nah, tepuk tangan untuk Aris. Nah. Di sini Ibu tidak menuntut kalian harus bisa dulu ya. Di sini Nak. Ya, tidak harus bisa, tapi kalau ada niat belajar pasti bisa. Ayo Aris, silakan bergerak Agem Putra. Agem kanan. Ya. Ya, nanti kalian contoh Aris. Kemudian agam kiri Aris. Ya, mirip kan sama gambar yang di depan? Ya, silakan duduk Aris. Nah, sekarang Ibu minta salah satu siswa Putri. Oke, bagus Sari. Ya, tepuk tangan untuk Sari. Sini Nak. Ya. Gerak Agem Putri, ke agam kanan. Ya, ini agam apa? Kanan. Sekarang sebaliknya, agam kiri. Ya, ini contoh gerak agam kiri. Terima kasih, silakan duduk. Nah, Ibu sekarang ingin meminta kalian untuk membagi diri ya. Sekarang tugasnya kalian mencari kelompok. Membuat kelompok ya. Silakan kalian lakukan dengan cepat. Karena ini menuju jam istirahat, tapi sebelumnya Ibu minta kalian nanti presentasi ke depan. Silakan cari kelompok kalian. Ya, oke. Boleh kalian bersama teman kalian yang biasa kalian ajak. Sudah? Keluarkan HP-nya. Ya. Silakan sekarang kalian buka link LKPD-nya. Silakan dibuka. Dibaca materinya, kemudian dikerjakan.
Ada yang ada yang merasa kesulitan mungkin? Oke, caranya sudah ya. Baik, karena materinya tadi sudah dituangkan semua, ada yang sudah selesai, pasti cepat nih jadinya. Ada satu. Sudah, kelompok 1 mungkin sudah siap? Oh, kelompok 4 yang sudah siap. Oke, ayo silakan maju semuanya. Silakan maju semuanya. Ayo, maju bersama-sama. Kalian lakukan presentasi ya. Sini nak, di sini aja. Ya. Ibu langsung nilai ya. Ini boleh berpelan diri dulu. Langsung saja. Baik, selamat pagi. Perhatikan yang lainnya. Pagi. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan setelah kita mengerjakan RKPD. Dengan soal yang pertama, Nadia. yaitu sejarah tari dapat diklasifikasikan berdasarkan periodisasi sejarah Indonesia. Sebutkan. Jadi di sini kami akan menyebutkan sejarah tari berdasarkan periodenya. Yaitu yang pertama zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah ini tari itu sangat sulit ditemukan karena tidak adanya alat rekam seperti HP, kamera dan lain-lain. Jadi masyarakat itu membuktikan bahwa tari itu sudah ada pada zaman prasejarah dengan peninggalan kebudayaan. Biasanya ini ada pada candi, yaitu dia ada gambaran-gambarannya. Nah, itu adalah bukti bahwa tari itu ada pada zaman prasejarah. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Mesya dan kawan-kawan. Silakan duduk. Kemudian kelompoknya Indira. Oke, silakan. Ya, satu aja ya. Ayo, sudah Indira? Ayo silakan dilanjutkan. Halo semuanya. Sekarang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja. Yang nomor 1 adalah sejarah tari dapat diklasifikasikan berdasarkan priorisasi sejarah tari di Indonesia. Sebutkan. Nah, priorisasi sejarah tari ada 6. Yang pertama, zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, zaman kemerdekaan, dan yang terakhir zaman pasca kemerdekaan. Lalu yang nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Pada zaman apakah mulai muncul tarian ini? Tarian tersebut adalah tari saman, muncul pada abad ke-14 Masehi, periodisasi zaman Islam. Nah, itulah presentasi dari kami. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk Indira dan teman-temannya. Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan. Tadi sudah ada teman kalian, beberapa sudah presentasi bagus sekali ya. Nah, Ibu yakin kalian semua akan melakukan presentasi yang lebih baik lagi. Sekarang kita akan berlanjut ke kesimpulan ya. Oke, siapa yang bisa membaca kesimpulan kita hari ini? Ayo. Silakan Nadia, dibaca kesimpulan kita hari ini. Dari sana aja nak, nggak apa-apa, berdiri boleh. Kesimpulannya, seni tari merupakan cabang seni yang menggunakan gerak
Sudarsono. Tahun 1986 tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak tubuh yang indah dan Ritmis. yang ketiga ada klasifikasi Periodisasi. sejarah tari di Indonesia. Itu ada 6, ada zaman prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, kolonial, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Yang keempat ada unsur gerak tari. Itu ada gerak, ruang, dan waktu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nadia. Nah, sekarang Ibu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan dulu pelajaran materi seni budaya untuk minggu depan. Nah, kalian tetap aja di kelompok ini ya. Kita akan menuju ke praktek, yaitu praktek membuat tari tradisional. Bukan membuat ya, kalian akan mempraktekkan beberapa tari tradisional yang berasal dari berbagai tari di Nusantara, tapi nggak usah banyak-banyak, minimal dari 3 daerah lah ya. Jika kalian belum siap menggunakan musik, kalian bisa menggunakan hitungan ya, seperti tadi contoh pengenalan gerak dasar tari Bali itu boleh menggunakan hitungan ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu akan pimpin berdoa dulu ya. Kita ucapkan terima kasih karena telah melakukan pembelajaran dengan lancar, dengan baik. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang, semangat pagi. Pagi, pagi.